Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahla Salsabila Badaruh dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai hasil observasi saya ke dua sekolah inklusi, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta, di mana sekolah negerinya adalah SD Inpres Macini Baru, sedangkan sekolah swastanya adalah Sekolah Dasar Karisma Makassar. Yang pertama membahas mengenai pengetahuan tentang inklusi. Untuk pengetahuan tentang inklusi di SDN Plus Makassar, masih ada beberapa guru yang kurang paham mengenai apa itu inklusi. Kemudian, sekolah Inpres Macini Baru ini menjadi sekolah inklusi itu sejak tahun 2005. Nah, di sekolah Inpres Macini Baru ini menerima semua jenis ABK tanpa terkecuali, dan total anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah ini yaitu 15 anak berkebutuhan khusus. Tidak ada syarat khusus masuk ke dalam sekolah ini. Di sekolah ini memiliki total 5 guru pendamping khusus, dan tiap guru pendamping khusus itu memegang 2 siswa berkebutuhan khusus. Nah, jumlah guru yang ada di sekolah ini yaitu 12 guru kelas, 2 guru agama, 2 guru mata pelajaran, dan 5 guru pendamping khusus. Untuk pembelajaran di SDN Plus Macini Baru ini menggunakan media yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kemudian RPP yang sudah disusun oleh guru kelas diberikan kepada guru pendamping khusus. Kemudian guru pendamping khusus memodifikasi RPP itu, kemudian dibuatkan satu rancangan pembelajaran individual. Kurikulum yang digunakan dalam sekolah Inpres Macini Baru itu ada 2. Untuk kelas 1 sampai kelas 4 itu menggunakan kurikulum penggerak, dan untuk kelas 5 dan kelas 6 itu menggunakan kurikulum 2013. Nah, menurut pendapat dari guru di sekolah Inpres Macini Baru ini, setiap anak berkebutuhan khusus yang masuk ke dalam sekolah ini harus di asesmen terlebih dahulu, tapi tidak dijelaskan bagaimana bentuk asesmen yang akan digunakan dan seperti apa penerapan asesmen kepada anak tersebut. Nah, bagi saya ruang kelas dan bangunan yang ada di SDN Inpres Macini Baru ini masih kurang aksesibel, khususnya bagi pengguna kursi roda, di mana masih ada beberapa tehel yang rusak dan belum diperbaiki. Kemudian kondisi ruang kelas yang bagi saya agak gelap dan kurang nyaman jika digunakan untuk belajar. Kemudian di sekolah ini juga terdapat ruang inklusi, dan gaji guru pendamping khusus itu berasal dari orang tua dan pemerintah Kota Makassar. Sedangkan untuk pembiayaan fasilitas yang ada di SDN Plus Macini Baru itu berasal dari sumber dana BOS. Sedangkan untuk sekolah dasar Karisma, semua guru yang ada di sekolah tersebut sudah paham mengenai apa itu inklusi. SD Karisma ini baru sekitar 6 tahun menjadi sekolah inklusi. Kemudian sekolah ini hanya dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus Down syndrome dan autis. Untuk anak berkebutuhan lain harus membuat perjanjian sebelum masuk ke dalam sekolah tersebut. Nah, total untuk peserta didik itu ada 50, diantaranya 6 anak berkebutuhan khusus. Kemudian untuk tenaga pengajar itu ada 6 guru kelas, 5 guru pendamping khusus, dan 5 guru mata pelajaran. Fasilitas yang ada di sekolah dasar Karisma ini sangat menunjang, di mana di dalam kelas tersebut sudah disediakan AC sehingga bisa membuat para siswa itu nyaman dalam belajar. Juga disediakan laboratorium, disediakan musola, ada taman kanak-kanak, ada taman bermain juga. Di SD Karisma juga ada menyediakan dokter, psikolog, dan terapis. Nah, untuk proses identifikasi yang ada di sekolah dasar Karisma ini harus mendapatkan diagnosa terlebih dahulu dari dokter, harus mendapat surat keterangan diagnosa dari dokter. Kemudian si anak di trial selama 3 hari dan diobservasi. Setelah mendapatkan titik fokus mana yang menjadi perhatian si anak, maka dari situ akan dilakukan identifikasi dan asesmen. Sumber dana yang ada di sekolah dasar Karisma ini
Untuk GPK itu terbagi dua. Yang pertama, GPK yang disediakan oleh sekolah, dan yang kedua GPK yang disediakan sendiri oleh orang tua. Apabila GPK disediakan oleh sekolah, maka gaji GPK itu berasal dari yayasan dan SPP dari anak-anak. Sedangkan kalau untuk guru pendamping khusus yang disediakan oleh orang tua, maka gaji GPK berasal dari orang tua itu sendiri. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai perbedaan antara dua sekolah inklusi ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.